Kak Dendra. Selamat datang di Berita Harian Anak Muda. Topik yang kita bahas kali ini agak sedikit berbeda, bukan soal cuaca, bukan juga tentang gosip artis, melainkan tentang insecurity. Ya, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah kata insecurity ya. Dan sebenarnya apa sih itu? Dan kenapa banyak anak muda, khususnya perempuan, yang merasa tidak cukup baik? Kita akan bahas dari lapangan dengan rekan kita Ines yang berada di Universitas Bayangkara. Ines, silakan. Baik, terima kasih Diandra dan juga Putri. Saya sekarang berada di lokasi di mana banyak anak-anak muda sedang beraktivitas. Kita akan tanya-tanya ke beberapa dari mereka yuk. Apa sih yang bikin kamu merasa insecure? Aku ngerasa aku kayak nggak sepintar teman-temanku yang lain. Kalau melihat orang lain lebih sukses, aku jadi ngerasa nggak cukup. Yang bikin aku insecure sih, aku suka overthinking kalau habis upload foto di Instagram. Aku merasa selama ini aku kurang percaya diri. Aku insecure karena aku suka membandingkan diri aku dengan orang lain. Kalau aku takut banget orang-orang gak suka sama aku. Kamu gak harus sempurna untuk dihargai. Gak harus cantik versi sosial media untuk merasa cukup. Kamu berhak bahagia. Kamu pantas dihargai. Dan yang paling penting, kamu berharga. Kadang kita merasa semua orang lebih baik dari kita. Kita mulai membandingkan, pelan-pelan kita ngerasa kecil, ngerasa nggak cukup. Insecurity itu nggak selalu kelihatan, tapi dia ada di balik senyuman yang dipaksakan, di balik caption yang akhirnya dihapus, di balik kata, aku nggak apa-apa kok. Padahal dalam hati, insecure adalah perasaan tidak percaya diri atau merasa tidak cukup baik dibanding orang lain. Perasaan ini sering datang tanpa kita sadari. Ciri-ciri orang insecure: yang pertama minder, yang kedua takut gagal, yang ketiga terlalu keras pada diri sendiri, dan yang keempat terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Faktor-faktor penyebab insecure. Insecure bisa muncul karena pengalaman masa lalu, kritikan orang lain, tekanan sosial, atau terlalu sering melihat pencapaian orang lain di media sosial. Dampak insecure bagi pribadi dan sosial adalah kita sering menutup diri, sulit mempercayai orang lain, dan tidak mau untuk hidup sukses. banyak mahasiswa merasa insecure karena nilai, penampilan, atau latar belakang. Hal ini bisa membuat kita takut bertanya di kelas, enggan ikut organisasi, atau merasa minder dibanding teman. Dampak insecure terhadap psikologis itu kira-kira apa ya? Insecure yang gak bisa diatasi itu bisa memicu terjadinya stres, kecemasan, bahkan yang paling parah itu depresi. Maka dari itu penting sekali buat kita mengenali diri kita sendiri. Insecure itu wajar kok, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya insecure. Tapi aku punya beberapa cara untuk mengatasi rasa insecure. Berikut ini adalah cara-cara mengatasi rasa insecure. Yang pertama, coba kamu kenali apa yang membuat kamu insecure. Kira-kira kenapa ya aku merasa insecure? Bisa karena omongan orang lain, atau masa lalu, atau juga kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Yang kedua, stop comparing, atau stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Gak apa-apa kok, setiap orang kan pencapaiannya beda-beda dan punya jalannya sendiri. Yang ketiga, coba ubah cara ngomong kamu ke diri sendiri. Contohnya, ubah inner voice kamu menjadi arah yang lebih positif. Seperti, gak apa-apa kok, aku belum bisa, tapi aku lagi belajar. Nah, satu lagi nih teman-teman, ini yang paling penting. Gak usah terlalu dengerin apa kata omongan orang lain. Jadilah diri kamu sendiri, lakukan hal yang kamu suka selagi itu positif dan tidak merugikan orang lain. Teman-teman, setiap orang itu memiliki prosesnya masing-masing loh. Jadi kalau teman-teman merasa gagal hari ini, itu nggak apa-apa banget kok. Karena setiap orang juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Intinya teman-teman terus mau berusaha dan terus mau belajar ya. Jadilah versi terbaik diri teman-teman sendiri. Yang paling penting teman-teman memiliki akhlak yang baik, memiliki ilmu yang bermanfaat, lalu memiliki budi pekerti yang baik juga.
Jangan patah semangat dan terus belajar ya teman-teman. Jangan biarkan insecurity mendefinisikan diri kamu. Dunia butuh versi kamu yang asli. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Tetap percaya diri, tetap jadi versi kamu yang terbaik. Bye-bye! Saya wassalamualaikum bro. Thanks for watching. Please subscribe.